Halo Sport People, salam sehat. Kembali lagi bersama saya Taufik Hidayat. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu osteoartritis pada lutut. Oke, sebelumnya apa sih OA itu atau osteoartritis? OA sendiri merupakan gangguan pada cartilage atau tulang rawan pada sendi kita yang mana terjadinya penurunan kekuatan atau terjadinya kehausan pada sendi yang mana dapat merusak struktur di area sendi yang mengalami kerusakan atau osteoartritis tersebut. Nah, apa sih penyebab terjadinya OA itu? Biasanya OA kerap kali terjadi karena adanya gesekan di antara tulang rawan atau cartilage pada sendi yang mana apabila terjadi penurunan kepadatan pada tulang rawan sendi, maka ketika terjadi pergesekan malah akan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan atau cartilage tersebut. Dan apabila tulang cartilage tersebut sudah habis atau hancur sepenuhnya, maka yang terjadi adalah tumbukan atau gesekan antara tulang dengan tulang secara langsung. Nah, apa sih faktor risiko terjadinya OA tersebut? Banyak hal yang dapat meningkatkan terjadinya risiko terkena OA. Salah satunya adalah yang paling utama yaitu lanjut usia atau terjadinya penambahan usia, karena semakin bertambahnya kita usia maka kepadatan pada tulang atau cartilage tersebut maka akan semakin berkurang. Lalu salah satunya adalah terjadinya kita mengalami obesitas. Lalu bisa juga salah satunya adalah dari gen atau gender, yaitu mostly kebanyakan terjadi pada perempuan. Nah, apa aja sih gejala yang bisa kita alami ketika kita mengalami OA? Salah satu faktor yang paling besar adalah di mana kita terjadi atau mengalami OA tersebut. Kebanyakan orang mengalami OA itu pada area sendi lutut utamanya, atau di area tangan, lalu ada juga di pinggang, lalu ada di pinggang dan juga di pinggul. Nah, itu semua merupakan bagian-bagian yang paling sering terkena OA pada masyarakat atau pasien-pasien. Lalu untuk gejala klinis yang paling sering terjadi adalah ketika kita menggerakkan, salah satu contohnya adalah lutut kita, yang mana ketika kita menggerakkan lutut kita akan terasa nyeri. Lalu ketika kita mengistirahatkan lutut kita tersebut, nyeri itu akan terasa berkurang. Lalu salah satunya adalah persendian yang terasa kaku. Lalu salah satunya adalah ketika kita bergerak ada rasa tidak nyaman dan ada krepitasi atau bunyi seperti bunyi krek-krek pada area sendi yang bergerak. Salah satunya contohnya adalah di lutut tersebut. Nah, apabila kita mengalami gejala-gejala atau rasa yang sudah dijelaskan sebelumnya, apa sih penanganan yang bisa kita lakukan? Nah, berikut aku akan sedikit menjelaskan apa aja sih penanganan yang bisa kita lakukan. So, stay tune terus. Selanjutnya, bagaimana sih penanganan yang bisa kita lakukan apabila kita mengalami gejala atau rasa yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Nah, untuk yang pertama, penanganan yang bisa kita lakukan, kita membutuhkan media sebuah resistance bands, atau kita juga bisa menggunakan anduk biasanya. Lalu untuk gerakannya sendiri, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pada posisi berbaring. Jadi kita lakukan dalam posisi berbaring. Akan saya contohkan. Jadi dalam posisi berbaring, sebelumnya kita arahkan dahulu handuk atau resistance bands yang kita punya seperti ini, posisikan seperti ini kurang lebih. Lalu kita kembali ke posisi berbaring. Apabila sudah ditarik, kita angkat untuk membantu men-stretching atau menarik area pada paha belakang. Lalu gerakan tersebut bisa diulang atau ditahan 8-10 detik, dan untuk repetisinya sendiri bisa dilakukan 2-3 kali. Nah, gerakan kedua yang bisa kita lakukan untuk melakukan stretching adalah membutuhkan media bangku seperti ini kurang lebih sebagai tempat kita berpegangan. Lalu arahkan salah satu kaki di arah depan dan salah satu kaki di arah belakang. Lalu tekuk kaki yang ada di area arah depan. Lalu luruskan yang ada kaki area arah belakang. Oke, rasakan terjadi tarikan atau stretch pada betis kaki yang ada di arah belakang. Lalu tahan 10-15 detik.
Oke, jika sudah, lakukan pergantian pada kaki yang selanjutnya. Lakukan 10-15 detik sebanyak 2 kali. Oke, gerakan ketiga yang bisa kita lakukan adalah calf raise atau heels raise. Jadi kurang lebih kita juga membutuhkan media bangku seperti ini. Oke, seperti biasa kita memerlukan pegangan agar lebih seimbang. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah angkat jari kaki kita ke atas seperti ini. Oke, lalu menumpu, lalu arahkan ke atas pada mata kaki kita. Ulangi gerakannya. 1, 2, up, ke atas, naik, 3. Nah, gerakan tersebut dapat kita lakukan sebanyak 8-10 kali dengan repetisi 2-3 repetisi. Untuk gerakan yang keempat, kita bisa melakukan gerakan one leg balance atau standing with one leg. Jadi kurang lebih gerakannya adalah kita menggunakan tangan kita sebagai keseimbangan, lalu kita mengarahkan atau mengangkat kaki kita satu untuk mengangkat, dan kita menjaga keseimbangan dari tubuh atau badan kita saat berdiri pada saat kondisi kaki hanya menumpu pada satu kaki. Nah, untuk kakinya sendiri kita bisa bergantian, lalu berganti lagi pada kaki satunya, dan untuk lama setnya yaitu bisa dilakukan sebanyak 2-3 kali, lalu untuk durasinya itu bisa dilakukan 10-15 detik dengan posisi menahan berdiri dengan satu kaki tersebut. Gerakan kelima yang bisa kita lakukan adalah dengan posisi duduk pada bangku yang sudah kita siapkan sebelumnya. Lalu posisikan duduk kita tegak dan arahkan kaki kita seperti melangkah terlebih dahulu. Angkat, lalu beri sedikit dorongan pada area kaki, lalu angkat. 1. Oke, lakukan 10-15 kali atau 10-15 langkah, lalu istirahatkan dan dilakukan sebanyak 2 set. Nah, gerakan keenam yang bisa kita lakukan adalah sit to stand atau dari duduk ke berdiri, karena gerakan tersebut merupakan salah satu gerakan yang sangat memobilisasi gerakan di area lutut. Jadi kita bisa memulai dari posisi duduk seperti ini, lalu gerakannya adalah kita mengarahkan untuk ke berdiri. Jadi dari duduk ke berdiri. Oke, lalu turun, lalu kita ulang kembali, lalu kita turun. Gerakan ini bisa dilakukan secara perlahan dan lebih hati-hati, atau kita bisa lebih sedikit smooth atau lebih cepat sedikit. Oke. Nah, untuk gerakannya sendiri kita bisa lakukan sebanyak 8-10 kali. Untuk repetisinya kita bisa lakukan sebanyak 2-3 repetisi. Nah, meskipun osteoartritis merupakan penyakit atau masalah merupakan degeneratif sendi, yang mana semakin kita bertambahnya usia maka chance kita untuk terkena osteoartritis semakin besar, bukan berarti kita tidak bisa mencegah. Kita bisa mencegah peluang terjadinya osteoartritis dengan melakukan beberapa kegiatan yang positif sebelum memasuki masa lansia. Salah satunya yang paling utama adalah menjaga berat badan agar selalu ideal atau tidak obesitas, agar tekanan pada area sendi tidak terlalu besar sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada tulang rawan tersebut. Lalu kita juga bisa dapat menjaga kebugaran tubuh kita, kualitas otot kita dengan melakukan olahraga yang rutin. Lalu selanjutnya apabila kita merasakan rasa tidak nyaman, bisa kita konsulkan kepada tenaga kesehatan atau ke tempat pelayanan kesehatan. Salah satunya yang bisa diakses adalah di Indonesian Sport Medicine Center ini. Oke, sekian sedikit apa sih OA itu atau osteoartritis, dan sedikit apa aja penanganan yang bisa kita lakukan. Nah, apabila Bapak Ibu mengalami keluhan yang
dirasa tidak cukup dilakukan penanganan di rumah, bisa langsung hubungi pelayanan kesehatan terdekat atau langsung datang ke klinik Indonesian Sport Medicine Center. Nah, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan di subscribe, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung hit tombol komen, langsung komen aja di situ semua apa yang mau ditanya. Silahkan, nanti kita bisa jawab sedikit satu persatu. Dan jangan lupa di share juga videonya, jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini. Sekian dari saya, Taufik Hidayat, salam sehat.